Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Haji Pratama. Saya dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketertarikan menikmati kopi di kalangan mahasiswa. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Karena hari ini saya selain menjadi mahasiswa, saya juga bekerja di kedai kopi, yaitu sebagai barista. Karena itu, saya antusias terhadap kopi dan saya ingin sekali mempunyai penelitian itu tentang kopi. Nah, selanjutnya saya menggunakan metode non-probability sampling dan tekniknya yaitu voluntary sampling. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu ada subbab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu ada kerangka teori, yang ketiga yaitu ada metodologi, yang keempat ada pembahasan, dan yang kelima yaitu penutup. Itu yang pertama adalah latar belakang. Nah, menurut saya budaya minum kopi itu ada pada zaman dahulu ya. Dan mungkin pada zaman dahulu pun sudah ada yang namanya mahasiswa gitu. Karena menurut saya pada tahun 98 pun sudah ada yang namanya mahasiswa gitu. Dan sudah banyak juga kampus-kampus yang dibangun gitu kan. Nah, pastikan yang namanya mahasiswa itu kan sudah maha ya, berarti lebih dari siswa gitu. Nah, itu artinya berarti amanah yang diemban dari seorang mahasiswa ini tidak gampang, itu susah gitu. Maka dari itu mungkin banyak tugas-tugas yang menurut saya itu susah dan juga waktu pengerjaannya pun sedikit. Maka dari itu para mahasiswa banyakkan yang mengerjakan tugasnya itu malam karena paginya sampai siang atau bahkan sampai sore dipakai kuliah gitu dan mengerjakan tugasnya malam. Butuh teman untuk mahasiswa ini lebih tahan berenergi gitu kan dalam mengerjakan tugas dan lebih tahan agar tidak tertidur gitu. Nah, dari latar belakang tersebut timbullah sebuah rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian dari kopi, yang kedua bagaimana sejarah dari kopi, yang ketiga bagaimana kegiatan mengkonsumsi kopi di kalangan mahasiswa. Dari rumusan masalah tersebut timbullah sebuah tujuan, yaitu tujuannya dari makalah ini yaitu untuk mengetahui sejarah dan perkembangan kopi itu sendiri. Yang kedua yaitu untuk mengetahui ketertarikan mahasiswa terhadap kopi. Yang ketiga melakukan perbandingan terhadap mahasiswa dan kopi. Bab 2 yaitu ada pengertian ketertarikan, dan dari bab 2 ini yaitu kerangka teori. Dari pengertian ketertarikan itu sendiri mungkin kalian sudah tahu gitu ya, apa arti dari ketertarikan, tertarik gitu kan. Jadi ya ketertarikan menekankan pada etimologi dan penjelasan mendasar dari kata ketertarikan itu sendiri, tapi lebih berfokus pada bagaimana manusia mengalami ketertarikan dan tanggapannya terhadap ketertarikan itu. Nah, yang kedua yaitu ada pengertian menikmati. Ketertarikan dan menikmati itu sama-sama tipis ya, cuma selaras lah mungkin. Menikmati itu berasal dari kata nikmat. Nikmati adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tapi maknanya yang berbeda. Menikmati memiliki arti dalam plus verba atau kata kerja, sehingga menikmati dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada sejarah kopi. Dari sejarah kopi itu sendiri masih terbilang cukup samar karena memang belum ada catatan tertulis yang menceritakan secara detail bagaimana penemuan minuman ini. Nah, namun tanaman kopi ini dipercaya dan ditemukan pertama kali itu di Afrika. Lansir dari Encyclopedia Britannica, itu daerah Kaffa, Ethiopia. Merupakan tempat pertama kali tanaman kopi ini ditemukan. Jadi tanaman kopi ini ditemukan pertama kali di Afrika
yaitu di daerah Kaffa di Ethiopia. Nah, ditemukannya oleh seorang pengembala kambing karena kambingnya tidak sengaja menemukan keanehan pada kambingnya. Dia jadi memakan sebuah tanaman dan akhirnya kambing ini berenergi. Setelah berenergi dan tidak bisa tidur ketika malam hari, maka dari itu tanaman ini dinamakan kopi. Setelah itu budidaya kopi di Arab mulai kewalahan memenuhi permintaan yang terus meningkat. Di akhir abad ke-17, Belanda berhasil mendapatkan benih kopi. Biji tersebut kemudian dicoba ditanam di India tetapi gagal. Dan akhirnya percobaan penanaman kopi berhasil di Batavia yang saat ini yaitu Jakarta di negara Indonesia. Nah, setelah itu pengertian dari kopi. Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Menurut saya hari ini kopi ya kita tidak bisa sembarang remeh. Menurut saya kopi itu di saat ini sangat mempunyai nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Tidak lumayan, bahkan menurut saya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Karena saat ini kedai-kedai kopi di pinggir jalan seperti coffee shop atau warung kopi saat ini sudah tidak diserbu oleh anak-anak remaja atau anak-anak mahasiswa, tapi bahkan diserbu oleh bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak-anak yang bukan remaja pun sudah sering main ke kedai kopi. Selanjutnya yaitu ada pengertian kalangan. Menurut KBBI, kalangan adalah lingkaran atau golongan. Yaitu ada pengertian mahasiswa. Mahasiswa merupakan status tertinggi dan dianggap seorang yang intelek. Nah, mahasiswa juga diemban tugas sebagai agent of change dan agent of control. Itu artinya mahasiswa hari ini adalah harus memberikan sebuah perubahan tentang Indonesia ke depannya, bisa berdaya saing negara-negara lain dan bisa mensejahterakan dan memakmurkan kemakmuran rakyat. Bab 3 yaitu ada metodologi. Nah, jenis penulisan makalah ini bersifat kuesioner analisis. Fokus penulisannya yaitu ketertarikan terhadap minuman kopi. Sumber datanya yaitu data yang diperoleh dari observasi penulis, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan kuesioner tertutup, yang dimana responden hanya perlu memilih jawaban yang benar. Yaitu ada analisis data. Proses menganalisis data ini dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Analisis data melakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan memperbandingkan berbagai sumber pustaka, serta menginterpretasikan hasil analisis sehingga dapat menjawab semua permasalahan. Bab 4 yaitu ada pembahasan. Dari hasil kuesioner tersebut, di sini saya mendapatkan banyaknya responden yaitu 65 responden. Yang dimana yaitu ada 59,4% dari responden perempuan dan 40,6% dari responden laki-laki. Setelah itu usia responden kebanyakan 18-20 tahun yaitu ada 70,2% dan 21-24 tahun yaitu ada 29,8%. Nah, di sini saya juga mensurvei seberapa sering mahasiswa itu mengkonsumsi kopi. Ada yang menjawab sering yaitu ada 38,5%, ada yang menjawab biasa saja yaitu 15,4%, dan ada yang menjawab juga tidak suka kopi yaitu 21,5%, dan ada juga mahasiswa yang mengkonsumsi kopi hanya tergantung mood atau tergantung perasaan yaitu ada 24,6%. Nah, selanjutnya yaitu sini saya mensurvei juga biasanya mahasiswa itu tempat minum kopinya itu di mana gitu kan. Di coffee shop yaitu 30,2%, di teras rumah 31,7%, atau teras kos-kosan ya biasanya mahasiswa. Terus yang selanjutnya yaitu di kamar sambil nugas yaitu ada 38,1%. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya mensurvei ada kopi kesukaan
yaitu kopi manis dan kopi pahit. Sebenarnya ada banyak gitu jenis kopi. Itu ada kopi robusta yang cenderung pahit, atau kopi arabica yang cenderung asam, dan kopi liberica gitu yang mungkin hari ini spesiesnya sangat sulit di Indonesia gitu. Namun di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya mungkin mahasiswa ada yang belum tahu gitu tentang kopi tersebut. Maka dari itu di sini saya mencantumkan kopi manis dan kopi pahit, gitu kan. Yaitu ada yang mencantumkan kopi manis yaitu sebanyak 73,8% dan kopi pahit yaitu 26,2%. Yang selanjutnya yaitu survei kenikmatan. Bagaimana mahasiswa ini merasa nikmat tidak gitu kan saat mengkonsumsi kopi. Yaitu ada yang merasa nikmat yaitu sebanyak 21,5% dan merasakan nikmat banget 44,6%, dan ada yang merasakan biasa saja yaitu 18%, dan merasakan tidak nikmat bahwasanya kopi ini yaitu sebanyak 3,1%. Nah, dari pembahasan metodologi dan kerangka teori dan bab 1 pendahuluan, maka dari itu kami mempunyai kesimpulan yang dimana berarti penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kegiatan mengkonsumsi kopi di kalangan mahasiswa. Perilaku kumpul yang bisa dilakukan oleh kalangan mahasiswa atau kegiatan mengerjakan tugas yang dilakukan hingga larut malam. Biasanya mahasiswa ini membutuhkan kopi agar mahasiswa ini bisa berenergi dan tahan hingga tugasnya selesai. Dari hasil penelitian ini diketahui pula faktor norma subjektif memiliki pengaruh yang paling besar terhadap niat pembelian, dan secara signifikan norma subjektif juga memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen akan kopi. Dengan mengetahui hal tersebut, produsen dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan dari data responden yang saya dapat disimpulkan bahwa kebanyakan yang mengkonsumsi kopi lebih dominan kaum perempuan. Dan lebih dominan yaitu berusia 17-20 tahun, dan lebih dominan sering mengkonsumsi kopi, lebih dominan mengkonsumsi kopi sembari mengerjakan tugas, dan dominan responden lebih suka kopi yang manis, dan kebanyakan responden sangat merasakan nikmat banget saat mengkonsumsi kopi. Setelah itu saya juga mempunyai saran, yaitu dengan dibuatnya makalah ini diharapkan pembaca dapat lebih minat terhadap kopi, karena bagi penulis kopilah yang bisa membuat obrolan menjadi lebih hangat, dan kopilah yang bisa membantu mengerjakan tugas hingga larut malam. Menjadi salah satu kebiasaan baik dan positif yang mengurangi kondisi stres dan berbagai kecemasan terhadap pikiran diri sendiri. Karena bagi saya, kopi terbaik itu dinikmati oleh sang penikmat. Oke, terima kasih dari saya Irfan Haji Pratama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.